Dan kita bisa survive dengan perpustakaan gitu. Maksudnya kita nggak perlu beli buku. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Kan kamu bisa remedial tuh, kan kamu udah ceritakan yang kayak gitu. Nah terus kalau ujian biasanya dosen suka ngasih kisi-kisi nggak kalau di Indonesia? Ngasih. Oh ya? Ngasih kisi-kisi, ngasih. Ngasih kok. Oh gitu. Ada beberapa, tergantung sih, ada beberapa yang ngasih, ada beberapa yang enggak. Terus kamu bisa dapat kayak ujian-ujian yang dari tahun-tahun sebelumnya gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak, kalau di Indo enggak. Oke. Kisi-kisi kita dapatnya. Kisi-kisi dari dosen langsung. Oke. Kalau misalnya di sini kita nggak ada kisi-kisi gitu. Nggak ada. Jadi harus belajar semuanya gitu. Bener. Tapi sebenarnya ya ini rahasia umum. Biasanya senior bisa ngasih kita kayak ujian-ujian yang lama gitu. Mereka kayak ujian sebelumnya tuh ingat-ingat ini ujiannya yang ditanyain apa gitu. Terus mereka kasih ke junior, jadinya ada sedikit kayak gambaran ujiannya tuh kayak gimana gitu. Walaupun nggak selalu sama gitu. Aku nggak tahu sih kalau di kamu kayak gimana. Tapi kalau di aku tuh jadi kadang beberapa lecture itu mereka udah ngejadiin duluan si dosennya, alt clausurnya. Kalau di sini ya. Oh gitu. Wah, jadi aku nggak tahu kalau di kamu kayak gimana. Jadi kalau di aku itu biasanya sebelum ujian ada kelas tambahan buat persiapan, preparation buat klausurnya itu, buat ujiannya. Nah itu yang kita ngebahasnya itu ujian-ujian dari yang sebelumnya. Dan kadang tuh kalau misalnya kamu minta ke yang senior, mereka tuh ngasihnya kayak yang dari tahun 2015, 2016 yang udah lama banget kan. Nah itu kalau misalnya yang dari dosen biasanya yang baru yang tahun 2020, 2019 semester winter semester 2019-2020 kayak gitu. Terus yang mereka ujiin mirip nggak sih? Mirip. Oh mirip. Mirip. Oh oke. Bagus sih kalau gitu. Itu baik banget sih dosennya. Kalau aku ya, kalau ada yang sedikit menyinggung ujian-ujian lampau ke dosennya bisa murka gitu. Oh gitu? Iya, itu tuh barang haram sebenarnya. Kalau di kita mah enggak sih. Jadi kayak kita tuh nanya aja, kira-kira punya nggak, tersedia nggak yang alt clausur kayak gituan ke dosennya. Tapi dosennya kadang bilang, ada beberapa yang bilang saya nggak punya, kamu coba belajarin aja semuanya, semua stoffel yang udah saya kasih kayak gitu. Tapi kamu bisa menggunakan, kalau di kamu ada nggak sih Fasyafrat? Iya, nah iya. Aku dari senior dari yang Fasyafrat itu kan. Nah kamu minta aja ke mereka pasti banyak gitunya kayak gitu. Kok dosennya sangat terbuka ya? Oke. Gitulah. Kayaknya tergantung beda-beda dosen sih. Tergantung dosennya sih sebenarnya. Iya. Terus kita kalau ujian, kalau di sini kan harus daftar ujian. Bener, kan. Kalau di Indonesia gitu nggak? Nggak perlu. Kita langsung terdaftar gitu. Kayak karena kan kita kan pas yang sebelum memulai semester kan apa sih kayak ngedaftar kita mau kuliah apa. Oh gitu, kita daftar matkulnya di kayak administrasi atau kayak gimana gitu ya? Kalau yang senior aku mah iya, tapi kalau aku kan sudah terpaket. Walaupun sudah terpaket tapi tetap harus nulis juga supaya kayak check and recheck lah kayak gitu istilahnya. Kayak nih kontrak gue selama semester ini. Selama satu semester nih aku udah tahu aku kuliahnya apa aja gitu loh. Oke. Sebagai bukti aku udah tahu kalau aku kuliahnya apa aja. Oke. Tapi di sini juga ada yang paket mungkin. Kamu nggak tahu? Temen aku kan dia kuliahnya kedokteran di sini. Kalau kedokteran sekarang sistemnya paket, ada yang paket-paket kayak ada gitu. Yang udah langsung paket jadi nggak bisa milih sendiri. Iya sih, itu kalau kedokteran beda sendiri sih. Kalau BSC kita masih milih-milih sendiri sih. BSC BA maksudnya juga sama. Iya, BA juga. Kamu BA ya? Aku BA. Oh iya, lupa aku. Terus habis itu teman-temannya, masalahnya kamu anak Zoom nih. Aku anak Zoom dari semester 1, tidak pernah merasakan kuliah langsung. Jadi nggak tahu kayak teman-temannya kayak gimana gitu nggak sih? Tahu sih, sebenarnya lumayan. Jadi kayak kuliah apa gitu aku lupa. Kadang tuh di beberapa mata kuliah kayak udah disediain gitu.
kalian mau bikin grup belajar nggak? Nah, kita bikin grup belajar, jadi inisiatif bikin grup belajar. Jadi kadang sebelum masuk ke kelasnya kita ketemuan dulu ngebahas soal-soal kayak gitu. Lumayan sih. Grupnya berapa orang? Maksimal 5. Oh gitu. Oh enak sih kalau gitu, kayak udah ngerasa ada teman gitu lah. Oke. Terus kamu tahu nggak sih kalau misalnya di sini kan banyak juga ya murid internasional. Kalau di Indonesia kan jarang gitu ya. Mana ada. Sumpah selama di Indonesia 4 tahun kuliah nggak pernah ketemu sama yang dari luar. Iya, kalau di sini kayak pasti ada gitu. Setiap jurusan, setiap angkatan pasti ada gitu. Kamu tahu nggak kalau di angkatan kamu ada berapa? Murid internasional. Banyak banget. Oh, iya? Jadi kan dulu tuh pas awal kuliah kan kita kayak dibagi per kelompok buat mahasiswa baru kayak gitu. Ada satu kelompok teh 20 orang mahasiswa baru kayak gitu. Di kelompok aku aja ya, kalau dihitung sama aku ada sekitar 5 orang lah dari 20 yang Auslandernya, yang dari luar negeri. Yang per grup itu aja, yang per grup aku yang 20. Nggak tahu kalau seangkatan kamu itu. Satu angkatan aku tuh ada sekitar, karena mungkin aku masuknya pas summer sih ya. Jadi summer tuh emang relatif biasanya lebih dikit, 80 orangan lah. 80 tuh dikit ya? Oke. Kalau winter bisa nyampe 200, 300, 200-an lah kayaknya. Tapi make sense sih kalau misalnya itunya, jurusan itu kayaknya sih. Kalau di Indonesia emangnya kalau satu angkatan, satu jurusan tuh biasanya berapaan orang? Di kuota. Jadi dikuotain biasanya. Jadinya berapa biasanya? Kalau bentar ya. Kalau psikologi tuh dulu maksimal sampai ratusan? 205, 210 lah. Aku tuh dulu satu angkatan sekitar 200 orang. Tapi ya gitu, seleksi alami kadang ada. Gitu. Ternyata di mana-mana seleksi alam tuh selalu ada gitu. Seleksi alam pasti ada. Karena tiba-tiba kamu semester 3 ada berapa orang? Semester 3 wah dari 200 kita berkurang jadi 180-170-an lah. Masih dikit. Masih banyak kan? Maksudnya ya orangnya masih banyak tapi berkurangnya cuma dikit gitu. Berkurangnya dikit, tapi biasanya nanti seleksi alamnya pas di akhir, yang pas ngerjain skripsi. Kadang ada yang langsung ada yang udah lulus duluan, ada yang drop out gitu ya. Kayak gitu. Oke. Terus kalau satu angkatan, satu jurusan itu kalau di Indonesia pasti kenal nggak sih? Sering kali. Karena ospek. Bukan. Apa? Karena kita menghabiskan waktu seharinya dari jam 9 sampai jam 4. Jadi tahulah kita yang seangkatan sama kita siapa aja. Karena kita kayak ngerasain bareng-bareng gitu loh. Mungkin karena aku sistemnya baru sih ya. Jadi kayak aku tahu dia yang di kelas ini seangkatan sama aku, dia yang di kelas ini seangkatan sama aku. Karena kita kelasnya pasti sama. Pasti sama. Kalau aku sih nggak kenal tuh biasa gitu. Nah kalau di sini juga aku juga nggak kenal. Iya. Udah di kelas tuh kayak yang kelompok itu aja, yang kelompok belajar itu. Kamu semester berapa? Semester 2. Kamu semester berapa? Semester 3. Oh kamu semester berapa? Aku semester 1. Oh oke. Jadi beda-beda semester gitu. Tapi ambil lecture yang sama kayak gitu lah. Ambil lecture yang sama. Kalau aku juga banyak yang saling nggak kenal gitu. Aku tuh kagetnya kayak gini. Kayak kemarin itu aku ikutan kayak angkatan yang di bawah aku sebenarnya praktikum kayak gitu. Aku kira kayak ya udahlah orang yang segrup aku, misalnya segrup presentasi sama grup praktikum tuh beda gitu. Terus aku kira yang teman grup presentasi sama teman grup praktikum bisa saling kenal, soalnya mereka satu angkatan kan, satu jurusan gitu. Taunya enggak gitu. Emang kayak gitu. Paling kenalnya cuman mereka berapa orang gitu ya. Karena efek ini mungkin kalau di sini kan
mahasiswanya bisa milih sendiri kan, nggak dipaketin. Makanya kalau di Indo kan yang pas aku kan kita udah paket gitu. Jadi kamu yang semester 1 pasti ngambilnya itu gitu. Iya, gitu. Pasti temannya itu pasti gitu. Temannya itu gitu loh. Iya sih, benar-benar. Dan iya, aku juga kalau kadang biasanya praktikum gitu di batch-batch gitu, kayak ada yang praktikumnya misalnya Senin sore, ada yang Selasa sore atau Rabu sore kayak gitu kan. Jadinya yang ketemu yang Selasa sama Rabu itu kadang nggak ketemu gitu. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Nah, kegiatan di luar lecture, di luar kampus gitu, di luar masa-masa kayak gitu, ada nggak kayak ekskul, organisasi segala macam gitu di Indonesia? Di Indo di sini sama ada. Ada kok. Kalau di Indonesia organisasi apa? Organisasi SEMA. Aku bukan anak SEMA sih. Okay. Aku cuma ikutan kegiatannya jadi panitia, habis itu udah aja beres. Bukan ikutan SEMA-nya. SEMA ada. SEMA apa ya? Bentar. SEMA itu yang buat, karena aku jurusan dan fakultas sama tuh jadi aku bingung. Jadi tuh kadang kalau di universitas tuh ada yang organisasi buat satu universitas. Itu kan yang gedenya. Terus nanti fakultas ada. Terus nanti lebih kecil lagi jurusan ada juga. Okay. Kayak misalnya fakultas ekonomi kan kebagi dua tuh kalau di Indonesia. Ada di Marnat ada ekonomi tuh ada apa sih? Akuntansi sama manajemen misalnya kayak gitu. Okay. Itu jurusannya. Jadi ada yang nanti organisasinya satu buat fakultas ekonominya, terus nanti ada yang buat jurusan manajemen sama jurusan akuntansinya. Kayak gitu. Terus kalau olahraga mah pasti ada sih, kayak misalnya di Indo tuh ada yang kumpulan buat anak-anak basket, futsal. Terus karena di Marna tuh kan agamanya beragam kan, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga ada. Itu setiap agama kadang ada perkumpulannya juga. Kayak gitu. Gitu. Terus misalnya kalau kamu suka belajar bahasa, nanti ada perkumpulannya, ada yang buat belajar budaya bahasa Jepang, Mandarin, kayak gituan juga ada. Kayak klub-klub gitu kayak lah klub ya? gitu. Oke. Menarik. Terus yang nge-organize siapa? Mahasiswa sendiri? Mahasiswanya sendiri. Oh gitu. Bukan dari kampusnya gitu yang organize, yang ngasih? Mereka cuma kayak ngasih izin aja sih, kamu boleh ngadain klub ini, kamu boleh ngadain klub ini, kayak gitu. Tapi inisiatifnya dari mahasiswa. Oh gitu. Kalau di sini tuh sistemnya bukan klub sih, tapi sistemnya apa ya? Kayak les. Jadi kayak les bahasa, kayak gitu. Terus jadi kayak ada yang kamu mau level apa, misalnya aku pengen belajar bahasa Korea, level yang pemula banget, level yang rada intermediate, kayak gitu lah. Di Indo gitu juga di Marna juga sama kayak gitu kok. Cuman kayak ada beberapa yang cuman kayak buat budaya doang, tapi kalau misalnya kamu emang pingin yang bahasanya yang intensif, ya adalah sekolah bahasanya. Dari Marnatnya. Dari Marnatnya. Gitu. Terus yang ngajarin siapa? Kadang dosen yang dari, misalnya kalau kamu belajar bahasa Jepang berarti dosen yang dari fakultas Jepangnya kayak gitu. Terus dipungut biaya lagi nggak sih kalau? Iya. Oh iya. Kalau aku sih yang di Jerman ini aku nggak dipungut biaya lagi. Aku juga enggak. Di sini enggak, gratis paling. Buat mahasiswa. Semuanya gratis. Yang olahraga kayaknya dipungut biaya sih. Yang olahraga dipungut biaya. Soalnya kan harus nyewa gedung mungkin. Sekitar berapa ya? Macam-macam sih. Ada yang 15 euro, ada yang berapa euro. Biasanya 10 sampai 15 euro dan programnya tuh 1 semester gitu kan. Iya benar-benar. Di sini juga sama. Iya kayak gitu, dan kita daftarnya biasanya di awal-awal semester gitu. Benar. Dan bisa milih juga kadang. Kayak misalnya basket, kamu mau yang beginner atau yang udah bisa tahu yang advance kayak gitu. Iya, aku juga kayak gitu, kayak yoga mau ambil yang mana, yang beginner atau yang kayak gimana, kayak gitu. Iya sih kayak gitu. Sama paling kalau misalnya kayak kursus bahasa, kita harus punya bukunya sendiri gitu. Tapi kadang dosennya juga ngasih misalnya PDF bukunya kayak gitu, jadi kita bisa ngeprint atau kayak pakai e-book kayak gitu sih.
Bener-bener. Gitu. Jadinya aku kayak di sini kayak pengen puas-puasin belajar bahasa gitu loh. Mumpung gratis. Sama, aku juga sama, beneran sama. Dan kadang tuh itu ngebantu juga tau kan, kayak kita tuh di sini selama kuliah tuh harus ngumpulin berapa sih, 180 ya? Iya, 180 kredit kan. Dengan kamu belajar bahasa itu bisa ngumpulin kredit juga. Iya, dengan ikutan kegiatan-kegiatan itu kumpulin kredit juga. Itu enaknya. Sama kayak kamu ikutan organisasi yang ini kan buat mahasiswa asing yang baru kayak gitu kan, kamu jadi yang mentoring gitu, itu juga ngasih kredit nggak sih? Yang aku sih nggak kebetulan. Oh enggak. Jadi tuh kalau yang program ini tuh kayak ada 2 gitu, ada yang buat praktikum sama ada yang freiwillig yang apa sih namanya? Volunteer gitu kan. Kalau aku tuh maksudnya volunteer. Oh kayak gitu. Yes. Sama fasilitas nih, kita ngomongin misalnya kayak fasilitas perpustakaan. Kamu tidak usah menyamakannya ya. Tapi ya to be fair, emang universitas di Jerman tuh udah sangat tua banyaknya gitu kan, udah beratus-ratus tahun gitu kan. Yang pernah ngajar di aku itu, kamu tahu Fischer Projektion? Kalau misalnya di organic chemistry ada yang namanya Fischer yang cara ngeproyeksi itu, dia pernah ngajar di kampus aku gitu. Jadinya kayak udah lampau banget, sedangkan di buku organic chemistry dia di page awal gitu yang basic kayak gitu. Jadinya kayak ya emang udah lama gitu, udah established lama kayak gitu. Dan kadang tuh ya kalau misalnya belajar di kelasnya juga ya kadang rekomendasi bukunya siapa? Si dosennya. Iya, bener banget. Dan tau gak sih, aku dulu kelas apa ya? Kelas sosiologi gitu. Kelas sosiologi, kita buku pegangannya buku siapa? Dosennya. Jadi di tiap kapitol itu ada kayak latihan soal-soal buat ujiannya. Kita ngerjain itu aja dan emang ujiannya sama, soalnya dari situ juga. Oh iya. Iya sih, bener. Iya ya. Perpustakaan mah jangan disamain sih sebenarnya kalau menurut aku. dibandingin gedenya aja udah nggak bisa disamain. Dan kita bisa survive dengan perpustakaan gitu. Maksudnya kita nggak perlu beli buku gitu. Soalnya beli buku, bener. Satu buku itu mungkin 50 euro, kita cuma pakai 1 semester, 2 semester gitu kan. Sayang gitu. Dan kadang memanfaatkan akses dari kampus, kita bisa dapat apa sih e-book yang gratis gitu. Soalnya gara-gara kampus langganan kayak gitu sih. Bener. Itu dia. Gampang kalau di sini. Iya. Sama apalagi asrama. Kan di sini ada asrama tuh ya. Kamu tinggal di asrama kan ini? Aku tinggal di asrama. Terus kalau asrama tuh kayak gimana sih, orang-orang pengen tahu juga gitu. Apakah kita kayak dapat peraturan harus bangun jam sekian kayak gimana, kayak pesantren gitu? Ketat banget itu. Enggak nyampe kayak gitu. Kita mah bebas sih. Dan asramanya tuh biasanya orang-orang mikir kayak kalau di Korea kan kita biasanya tinggalnya atau di Amrik juga kita biasanya tinggalnya satu kamar berdua. Sama berapa? Kalau di sini Jerman standarnya setiap orang punya kamar sendiri-sendiri gitu bener. Kan. Setiap orang punya kamar sendiri, tapi ya tergantung. Kayak aku kan sekarang tinggalnya kayak di satu apartemen dengan 2 kamar. Berarti kan aku tinggal sama satu orang lagi, ada tetangga satu. Begitu. Kita cuman sharing kitchen sama bathroom. Iya, kayak gitu. Iya, dan ada juga asrama yang negeri, maksudnya yang dari kampusnya langsung, fasilitas dari kampusnya, ada yang swasta gitu. Kalau aku sekarang tinggalnya di swasta gitu. Enaknya kalau swasta tuh biasanya nggak terlalu dipatokin kamu harus berapa tahun di sana di asramanya. Kalau yang negeri kadang suka kayak dipatokin. Aku juga dipatokin ini. Iya, maksimal 3 tahun gitu, soalnya sesuai dengan studinya. Kamu 5 tahun? Enak banget gitu. Gitu. Iya sih kayak gitu. Dan ya kalau misalnya tentang tempat tinggal nanti kita bisa ngomongin lebih lanjut lagi. Terus apalagi kantin, kamu udah ngerasain belum kantin? Belum, masih tutup pas zaman aku. Kantin ini, Tapi aku udah ngerasain kafetaria. Oh, oke. Soalnya kemarin tuh pas yang aturannya rada longgar, kan Uninya udah mulai buka tuh. Uni udah mulai, sebenarnya sih si mensanya juga udah mulai buka, cuman aku belum sempat ke sana si kantinnya. Tapi ke kafetaria aku udah nyobain. Terus gimana? Kamu beli apa? Enak sih, biasanya aku beli kopi sambil belajar. Terus belinya kayak gimana? Belinya, kalau di Uni aku tuh udah
mungkin karena lagi pandemi sih, jadi nggak boleh bayar cash. Jadi harus pakai kartu, mau kartu mahasiswa atau kartu debit sendiri. Bank, bank, kartu bank. Terus belanjanya sih biasa kayak apa? Mereka udah nyediain di apa sih kayak pilihan gitu loh, kayak Starbucks aja lah, gimana gitu nggak sih? Bukan Starbucks, jadinya istilahnya kayak apa ya? Kayak misalnya kamu ke kantin terus ngambil makanan sendiri kayak gitu loh. Ya. Nah, kalau di kafetarianya di aku juga sama. Ini udah disediain, ada misalnya sandwich, ada wrap, ada minuman. Kamu ambil sendiri gitu. Kita tinggal ambil sendiri aja. Terus lewatin kayak kasir gitu nih. Nah, nanti ini tinggal kasir nunjukin kita ngambilnya apa aja terus bayar. Terus kalau misalnya buat kopi tuh gini, enaknya kalian bawa gelas sendiri. Soalnya dipotong harganya. Jadi kalau misalnya kita pakai yang gelas dari kantinnya itu bayar lagi 80 sen. Tapi kalau misalnya kamu bawa sendiri ya nggak perlu bayar. Gitu. Cuman bayar si minumannya aja. Kalau aku sukanya kalau beli kopi tuh paling dari mesin aja gitu, yang 50 sen, 75 sen. Di kita nggak ada. Soalnya pandemi kali, jadi mesin-mesinnya pada hilang. Mesinnya lagi pada mati sih emang, kemarin kan? Batasin teh. Iya, terutama kalau misalnya yang mesinnya pakai air panas gitu, kalau lagi corona ini biasanya dibatasin. Kayak gitu. Kalau di Indonesia kayak gimana sih? Ada kebanggaan Marnat itu adalah food courtnya. Food courtnya kayak gimana sih? Kamu pernah ke IP kan? Food court IP? Iya. Mirip kayak gitu. Seru banget. Ada macam-macam gitu. Macam-macam. Tapi yang dijual berarti kayak restoran gitu ya. Jadi masing-masing tuh punya menu sendiri-sendiri gitu ya. Bener, kalau di Marnat beneran kayak food court di mall aja. Kamu misalnya ada pilihan mau yang gudeg atau yang sandwich atau empe-empe kayak gitu, tinggal datengin ke tempatnya, ke standnya. Ya mau pesen ini ya udah kayak gitu. Gitu. Terus kalau orang luar boleh nggak? Boleh lah, boleh. Terus harganya beda nggak sih mahasiswa sama orang luar? Enggak, sama aja. Gitu. Kalau misalnya di sini biasanya kalau mahasiswa atau yang kerja di universitas kan beda. Kalau tergantung cara bayarnya sih. Kalau kalian bayarnya kayak pakai, kan mahasiswa punya kartu gitu ya. Harus nunjukin kartunya aja biar di diskon. Kayak gitu kalau di sini. Iya. Kalau aku sih kartunya tuh sekaligus sama bisa ngasih saldo. Iya, sama kayak aku juga sama kayak gitu. Jadi kayak tap gitu kan. Iya, sama kayak gitu. Iya, kayak gitu sih. Di Indo mah enggak. Yang dipotong mah cuman tempat bayar parkir doang. Oke. Sumpah, makanya yang dibanggakan dari Marnat itu adalah food court-nya. Sumpah. Terbaik. Ya udah, ntar aku main lah ke Marnat gitu. Iyalah. Lumayan cuci mata. Ya Allah. Terus cuci mata mah tinggal nonton YouTube aja sih ya. YouTube sini ya. Terus ada fasilitas apa lagi ya? Ntar Asta, kayak misalnya kalau mahasiswa asing gitu baru-baru di sini juga kan kadang suka ada yang kamu butuh ini nggak, guidance nggak, orang kayak gitu kan? Iya, dari international office. Kayak gitu. Kalau buat fasilitas ya, kalau menurut aku tuh di sini lebih lengkap dibandingin di Indo. Gitu. Karena kayak ini aja. Di sini tuh ada yang namanya Schreibzentrum. Jadi kalau misalnya kamu kamu harus nulis paper atau mau mulai buat nulis skripsi atau tesis, mereka ngebantuin kamu konsepnya awalnya harus kayak gimana, kamu misalnya ngebangun pendahuluannya kayak gimana, kayak gituannya. Ada Schreibzentrum kayak gitu. Enaknya kayak gitu. Terus misalnya kamu udah beres nih kuliahnya, ada career service. Iya. Kayak gitu. Jadi kita kayak bisa semacam kayak konsultan, nanti kita mau karirnya kayak gimana, ada option apa kayak gitu. Nah, di Indo tuh nggak ada yang kayak gitu. Terus ada kayak seminar juga gitu misalnya, dan ada juga khusus untuk murid internasional. Kalau misalnya orang internasional, kalau misalnya mau ini ngelamar kerja sebaiknya kayak gimana, interviewnya gimana, persyaratan biasanya gimana? Biasanya mereka suka ngadain role play juga kayak gitu tau. Gitu. Kalau di tempat aku sih bisa. Kamu kalau misalnya kamu ada interview, nanti yang dari career service-nya kayak nawarin kamu mau role play nggak buat latihan kayak gitu loh. Iya sih kayak gitu. Ada kayak gitu, dan ada juga
Sebenarnya nggak tahu ya, tergantung universitas. Kayaknya di sini universitasnya cukup sering juga kayak ngadain ada acara-acara internasional. Jadi kalau misalnya sering banget kan, ada festival-festival internasional. Kadang ada bazar-bazar gitu, misalnya bazar ada orang Indonesia juga, kayak Indonesia bikin stand sendiri, terus ada entah negara apa bikin stand kayak gitu. Jadinya kayak ada international food kayak festival kayak gitu dari universitas. Kalau di Unis ini kayaknya cukup sering dah yang festival kayak gitu. Kayak kemarin aja karena pandemi mungkin ya. Jadi jadi tuh si Uninya ngadain festivalnya lewat YouTube. Gimana caranya? Kayaknya mereka udah pre-recording sih. Jadi gitu. Jadi kayak nanti si MC-nya cuman ngasih tahu ada acara dari siapa penampilan dari siapa gitu loh. Gitu. Iya. Sama ada fasilitas lagi ini sih. Aku nggak tahu di Indonesia ada nggak sih psikolog kayak gitu. Ada sih kalau di Marnat ada. Ada gitu. Iya sih. Tergantung. Kalau aku dengar kayak teman aku ada yang di FH di Dortmund, dia ini gratis gitu ke counselor kayak gitu. Jadi kayak kalau kalian lagi stres sama kuliah atau curhat atau apa kayak gimana, jadi mereka bisa membantu. Kalau di aku tuh nggak gratis. Tapi kayak harus bayar ya, harga student ya kira-kira 10 euroan gitu. Ya aku gratis kok. di sini gratis. Di Indo mah enggak deh, kayaknya harus bayar. Ya? Kalau aku juga harus bayar sih sebenarnya yang tempat aku kayak gitu sih. Iya, tapi seenggaknya kayak mereka kayaknya bisa membantu. Aku belum pernah sih, tapi kayaknya bisa membantu kalau misalnya kita lagi kesusahan sama kuliah kayak mereka bantu banyak dah biasanya. Kamu misalnya kalian ada masalah tentang loneliness atau apa sih namanya, depresi juga ada. Apa sih kalau misalnya kalian tuh susah belajar karena suka terlalu sering nonton YouTube, Netflix, kayak Spotify, dengerin Spotify kayak gitu. Jadi uplengkung tuh apa sih? Distraksi gitu, jadi nggak bisa belajar. Itu ada juga. Iya. Prokrastinasi gitu namanya. Iya. Makanya dari tadi aku bingung namanya apa. Iya kayak gitu. Sama liburan, kalau di Indonesia libur semester berapa lama biasanya kuliahnya? Tergantung. Kalau kan semesternya kalau di Indo sama di sini rada beda ya. Aku nggak tahu. Iya. Jadi kayak gini. Kalau di sini kan summer semester itu mulai April. Ya kan? Mulai April sampai sekitar Agustus atau Juli. Summer semester ya sekitar situ lah ya, Juli. April sampai, sebenarnya kalau dari Regal site yang summer semesternya sendiri itu sampai September sih. September bukannya udah mulai liburnya ya? Iya itu termasuk sama liburnya gitu. Termasuk sama liburnya. Tapi kalau mulai kuliahnya setengah April sampai kira-kira Juli tengah ya gitu kan? Akhir gitulah. Dan sampai situ kan. Habis itu summer variant. Terus baru masuk lagi Oktober kalau nggak salah ya. September kan. Oktober sampai Februari. Ya kan? Itu kan kalau di Indo satu semesternya tuh misalnya dari bulan Juli sampai Desember sebelum Natal. Habis itu nanti Januari masuk lagi. Januari akhir biasanya. Januari akhir sampai bulan Juni. Kayak gitu, jadi rada beda. Terus kalau liburnya sih biasanya ya sampai sebulan gak ya? Soalnya ada Indonesia sih, ada ini banyak libur tanggal merah. Kayak Ramadan. Iya, kan lama kayak gitu kan. Libur Natal campur tahun baru kayak gitu-gitu. Kayak gitu, jadi makanya libur semesternya juga nggak sebanyak di sini. Kalau di sini anak sekolahan aja liburnya bisa sebulan lebih kan. Tapi nggak enaknya pas libur juga ada ujian. Kalau di sini kalau universitas, iya kayak gitu sih. Nggak enaknya kalau kuliah di sini. jadi liburan juga sama aja, nggak liburan ya tetap harus belajar buat ujian. Jadi akhirnya libur yang benar-benar libur mungkin cuma 3 hari 4 hari bisa gitu. Weekend doang gitu. Gara-gara ujian atau cuman pas sumpek belajar doang di rumah, habis itu jalan-jalan aja keluar. Iya, jadinya kayak enggak kayak kadang ngerencanain pulang ke Indonesia rada susah juga gitu kan. Bener-bener. Gitu sih. Nah, terus overall kamu
kamu kan dulu yang kamu pengen juga kan kuliah di Jerman kan ya. Sesuai ekspektasi nggak kuliah di Jerman itu? Kehidupannya, kuliahnya kayak gitu. Secara keseluruhan sih sama sih. Hampir mirip. Soalnya kan aku kadang suka ngikutin juga kayak orang-orang yang kuliah di luar negeri kayak gimana, dan dengerin ceritanya. Sama, hampir sama sih, sama sesuai ekspektasi aku. Nggak terlalu beda. Cuman yang bedanya cuman ini doang, kayak tugasnya ternyata lebih banyak juga. Nulis paper. Oh iya, soalnya kamu sosial sih ya. Iya. Nulis paper. Kalau aku juga nulis laporan lab. Kamu harus nulis berapa paper sih? Tergantung, tapi nggak banyak sih. Kalau semester awal aku nggak banyak nulis kayak gitu. Selama kuliah aja? Sama kuliah nggak banyak. Aku banyaknya tuh kayak di semester akhir gara-gara banyak lab yang intens itu aja gitu. Tapi yang awal-awal gitu aku nggak banyak sih. Paling kayak tiap minggu ada harus lab report gitu aja. Kalau aku sih sebenarnya jadi kalau di aku tuh sebagai persyaratan buat lulus selama kuliah itu harus nulis. Kalau Hausarbeit tuh berarti apa istilahnya? Tugas apa ya? Semacam paper lah ya, semacam penelitian kecil lah, paper kecil gitu. Itu kita harus nulis 3. Dan 1 ujian lisan. Lisan. Terus tapi karena kita di beberapa modulnya itu emang ada seminar yang harus diikutin. Setiap seminar itu ada esai. Jadi banyak banget papernya, lumayan. Iya sih, kalau misalnya sosial tuh banyak kayak explaining, terus banyak nulis, banyak baca. Banyak baca, dan bacanya juga kebanyakan pakai bahasa Jerman. Iya. Gimana kuliah bahasa Jerman? Wih. Mantap. Ya belajar lah. Oh ya belajar gitulah. Iya. Tapi kamu rekomendasiin nggak anak-anak buat kuliah di Jerman gitu? Rekomen sih aku. Kayak kalau dari aku sih ya, walaupun sekarang baru masuk semester 3, tapi kayak ngebuka perspektif baru gitu, pandangannya jadi lebih luas gitu loh. Kayak mungkin kalau di Indo kan belajarnya tuh emang ngikutin pace dosennya pengennya kita belajarnya yang arahnya ke sini gini. Emang kayak udah terstruktur gitu lah. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini kayak lebih terbuka gitu loh. Misalnya ada satu kata yang mungkin kita nggak ngerti, tapi itu bisa nyambung ke berbagai macam arah gitu loh. Itu alhasil dari belajar filosofi. Iya, semangat ya. Makasih, kamu juga. Yes. Oke. Ya udah. Tapi di Indo juga ramai kok kuliah. Iya sih. Enaknya sih karena kita nggak perlu unpassing tuh apa sih? Adaptasi lagi. Iya. Adaptasi lagi sama orang-orangnya. Gitu. Enak sih di Indo juga. Iya. Dan lebih cepat juga. Kamu nggak perlu belajar bahasa Jerman, nggak perlu belajar bahasa Inggris lagi, nggak perlu pusing-pusing translate dulu pas lagi belajar. Ya, tapi beda lah, adventure-nya juga beda gitu. Ininya beda gitu. Bener. Ya sudah, kayaknya sampai segini aja kali ya. Ada lagi yang mau kamu tambahin? Enggak sih, udah. Nggak ada. Kamu mau nge-promote ini nggak? Apa gitu, IG atau apa gitu, atau kamu punya project atau apa, atau kamu jualan? Nggak ada aku. Nggak ada. Oke. Aku mah orangnya rajin di rumah belajar. Ya, mohon doanya aja ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman udah dengerin, thank you juga Del. Thank you teman-teman, thank you kids. Sampai jumpa di suatu hari nanti. Dadah.